Coba inget lagi, pernah nggak kamu buka bungkus snack, terus tiba-tiba nemu sebuah kepingan bulat bergambar kartun favoritmu? Yup, itu dia Tazos. Mainan kecil yang dulu bikin anak-anak rela beli ciki berkali-kali cuma buat dapat satu. Padahal kalau dipikir sekarang, itu cuma kepingan plastik tipis. Tapi entah kenapa, Tazos berhasil bikin heboh seluruh sekolah di Indonesia tahun 90-an sampai awal 2000. Nah, di video ini kita bakal nostalgia bareng, ngebahas kenapa Tazos bisa selegend itu, cara mainnya gimana, dan kenapa sekarang mainan ini udah jarang ditemuin. Tazos pertama kali diperkenalkan oleh Warner Bros. Di Meksiko tahun 1994, lalu menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Di sini, Tazos jadi booming karena dibagikan gratis di dalam bungkus snack populer, terutama ciki. Bayangin, anak-anak yang tadinya beli ciki cuma buat ngemil, sekarang jadi punya alasan tambahan, ngumpulin Tazos. Setiap Tazos punya gambar karakter kartun terkenal, mulai dari Looney Tunes, Tiny Toons, sampai Pokemon. Karena itu, setiap seri baru selalu bikin anak-anak penasaran dan pengen ngoleksi semuanya. Yang bikin Tazos unik adalah desainnya. Bentuknya bulat kecil, biasanya dari plastik tebal atau karton, dengan gambar karakter di satu sisi. Ada juga Tazos spesial dengan bentuk segi 8 atau desain transparan. Bahkan, beberapa edisi bisa disusun kayak puzzle atau digabungkan untuk bikin gambar besar. Desain kreatif inilah yang bikin Tazos lebih dari sekadar mainan. Dia juga jadi barang koleksi. Anak-anak nggak cuma mainin, tapi juga tukar-menukar dengan teman, bahkan ada yang sampai bikin album khusus buat nyimpen Tazos. Selain dikoleksi, Tazos juga punya cara mainnya sendiri. Permainan klasiknya mirip kayak koin atau gacoan. Anak-anak bakal tumpuk Tazos di lantai, lalu pemain lain melempar Tazos miliknya dengan keras. Tazos yang jatuh terbalik bisa diambil sebagai milik pemenang. Karena itu, ada sensasi taruhan kecil-kecilan dalam setiap permainan. Rasanya deg-degan banget ketika Tazos favorit dipakai buat main, takut kalah tapi pengen dapet Tazos lawan. Inilah yang bikin permainan Tazos jadi seru sekaligus menegangkan. Fenomena Tazos juga erat kaitannya dengan pergaulan anak sekolah. Punya Tazos langka dianggap keren, bahkan bisa bikin populer di kalangan teman-teman. Banyak cerita bocil yang rela tukar bekal atau jajanan demi dapet Tazos seri tertentu. Bahkan ada momen kocak di mana guru marah karena murid lebih sibuk main Tazos daripada belajar. Saking hebohnya, beberapa sekolah sampai melarang murid membawa Tazos karena dianggap ganggu fokus belajar. Tapi tentu saja, larangan itu malah bikin Tazos makin dicari-cari. Tazos juga punya peran besar dalam budaya pop 90 di Indonesia. Karakter-karakter kartun yang dipajang di Tazos membuat anak-anak lebih dekat dengan dunia animasi. Dari Bugs Bunny, Daffy Duck, sampai Pikachu, semua terasa hidup lewat kepingan kecil ini. Bagi banyak bocil, Tazos jadi cara pertama mereka mengenal dunia koleksi. Bahkan, ada yang rela minta orang tua beliin ciki, karton besar, biar bisa dapat Tazos lebih banyak sekaligus. Fenomena ini bikin Tazos lebih dari sekadar mainan. Dia jadi bagian dari gaya hidup bocil 90-an. Yang menarik, Tazos bukan hanya fenomena di Indonesia. Di negara lain, Tazos juga booming dengan karakter berbeda sesuai tren lokal. Misalnya, di Amerika ada Tazos edisi Star Wars, sementara di Jepang ada versi Digimon. Namun, di Indonesia yang paling diingat tentu saja seri Pokemon dan Looney Tunes. Banyak anak-anak yang sengaja cari Tazos seri favorit, bahkan sampai barter lintas sekolah. Tazos benar-benar jadi semacam mata uang di dunia bocil waktu itu. Sayangnya, seiring waktu, popularitas Tazos mulai meredup. Salah satu alasannya adalah munculnya mainan baru yang lebih modern dan tren digital yang mulai berkembang. Anak-anak jadi lebih tertarik ke game di PlayStation, warnet, atau HP. Selain itu, produsen snack juga nggak lagi memasukkan Tazos ke dalam bungkus karena biaya produksi yang makin tinggi. Akhirnya, Tazos pelan-pelan hilang dari pasaran, meninggalkan kenangan manis bagi generasi 90-an. Namun meskipun sudah jarang ditemui, Tazos masih punya tempat spesial di hati banyak orang. Banyak kolektor yang sampai sekarang berburu Tazos edisi lama, baik di pasar loak maupun online. Harga Tazos klasik bisa cukup tinggi, apalagi kalau kondisinya masih bagus atau lengkap satu set.
Bahkan, ada orang-orang yang bikin konten nostalgia di YouTube dengan membuka kembali bungkus snack lama untuk mencari Tazos. Hal ini membuktikan bahwa Tazos masih eksis sebagai ikon masa kecil. Selain koleksi, Tazos juga sering muncul kembali dalam bentuk edisi spesial. Beberapa tahun lalu, ada snack yang mencoba menghadirkan kembali Tazos versi baru. Meski nggak se-booming era 90-an, tapi usaha ini menunjukkan kalau Tazos masih punya daya tarik lintas generasi. Apalagi sekarang tren retro lagi naik, jadi bukan nggak mungkin Tazos bisa populer lagi kalau dihidupkan dengan konsep modern. Misalnya, Tazos edisi digital yang bisa dikoleksi lewat aplikasi atau bahkan dijadikan NFT. Jadi, kenapa Tazos begitu fenomenal? Karena dia sederhana, seru, dan punya nilai koleksi yang bikin anak-anak ketagihan. Dari sekadar isi bonus di Ciki, Tazos berhasil jadi simbol masa kecil bocil 90-an di Indonesia. Walaupun sekarang udah jarang ditemuin, Tazos tetap hidup di hati para penggemarnya, dan mungkin suatu hari bakal bangkit lagi dengan wajah baru. Nah, sekarang giliran kamu, dulu punya Tazos favorit nggak? Atau pernah sampai ribut sama temen gara-gara rebutan Tazos? Ceritain pengalamanmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa nostalgia bareng di video-video berikutnya.